Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukrun lillah, salatan wassalamun ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam pelajaran PAI. Mudah-mudahan anak-anakku yang ada di rumah masih dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, meski dalam kondisi yang masih seperti ini, mudah-mudahan pembelajaran kita masih terus berjalan dan bisa bermanfaat buat anak-anakku sekalian. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar di bab baru, yaitu di bab 6 di mata pelajaran kelas 8, yaitu pelajaran PAI yang berjudul perilaku jujur dan adil. Nah, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, mari kita bahas terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, memahami pengertian jujur. Yang kedua, menjelaskan pengertian jujur. Yang ketiga, memahami surat Al-Imran ayat 77 dan Al-Ahzab ayat 33. Yang keempat, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku senantiasa bisa memahami dan mengerti apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lalu esensi SMPTN Al-Fawaz yang berkaitan dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 5, yaitu memiliki self leadership yang kuat, berakhlakul karimah, karena nanti ini merupakan salah satu jujur dan adil merupakan salah satu karakter atau akhlakul karimah dari orang-orang muslim. Ya. Berikutnya, gemar beribadah, lebih dekat lagi dengan Al-Quran, dan berpikir kritis dan kreatif. Ini adalah kaitan pembelajaran kita dengan 7 esensi SMPTN Al-Fawaz. Nah, kata kunci dalam pembelajaran kita kali ini adalah berjiwa bersih, jujur, perilaku amanah dan adil. Ini udah kata kunci pada pelajaran kita pada hari ini. Nah, kita langsung masuk ke dalam pengertian. Apa pengertian jujur? Kita akan bahas jujur nanti. Di bab ini akan ada 2 materi. Ada materi tentang jujur dan adil. Adapun adil nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pengertian jujur. Apa itu jujur? Jujur adalah sikap yang dimiliki seseorang yang senantiasa berpijak pada kebenaran, terhindar dari indikasi kemunafikan, kepalsuan, rekayasa, basa-basi, kepura-puraan, dan perbuatan manipulatif. Ya, ini adalah pengertian jujur. Jadi bukan hanya sekedar di mulut jujur, tapi di hatinya ada perasaan yang tidak mengenakan atau yang dilandasi atas yang ini ya, manipulasi, kemunafikan, rekayasa, basa-basi, dan sebagainya. Itu ya, itu perlu dimengerti bahwasanya jujur itu maknanya sangat dalam. Sebagaimana di surat Al-Ahzab ayat 77, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Dalam bahasa Arabnya atau dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha qulu qawlan syadida. Ya, itu seperti itu di surat Al-Ahzab ayat 77. Nah, klasifikasi jujur dibagi menjadi 2. Yang pertama, jujur perkataan dan jujur perbuatan. Jadi ada 2 klasifikasi, ya, jujur perkataan dan jujur perbuatan. Ada yang gak jujur perkataannya dan gak jujur perbuatannya, ada. Gitu ya. Contohnya apa? Nah, contohnya seperti berpuasa. Sebenarnya dia gak puasa. Perbuatannya gak puasa, tapi ketika dia ditanya orang lain, dia jawabnya puasa. Nah, perkataannya tidak jujur, perbuatannya juga tidak jujur. Itu ya. Jadi ada 2. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, hikmah jujur itu apa sih sebenarnya ya? Kalau kita bahas ini jujur perkataan, contoh dari jujur perkataan apa? Sebelum kita masuk ke hikmahnya. Contoh dari jujur perkataan, ya, ketika ditanya sama guru, apakah sudah sholat? Ya, dia belum sholat, ya, tapi ngomongnya sudah sholat. Nah, ini adalah
tidak menunjukkan bahwasanya dia jujur. Ya. Perlu diketahui bahwasanya anak-anakku ra'sudzunubi kadzib. Artinya apa? Pangkalnya dosa adalah bohong atau tidak jujur. Ketika dia tidak jujur, nanti akan semakin besar, dan akan semakin menghilangkan kebaikan dalam dirinya. Maka dari itu, baik dalam perkataan dan perbuatan harus selalu jujur. Ya. Kalau perbuatan, nah ini dia koruptor atau korupsi, ya. Ini udah nggak jujur gitu ya. Perbuatan yang tidak jujur, perbuatan yang manipulatif atau perbuatan yang tidak baik. Nah, hikmah jujur. Kalau seandainya kita jujur, itu pasti ada hikmahnya. Apa? Yang pertama, itu bernilai ibadah. Buat siapa? Buat kita. Yang kedua, mendatangkan pahala. Kita akan selalu datang pahala meskipun itu sebenarnya pahit ya. Seperti dalam pepatah mengatakan kulil haqqu walau kana murun. Katakanlah sebenarnya meskipun itu pahit ya. Nggak ngenakin buat kita, atau nanti ada dampak buruknya buat kita gitu kan. Nah, nggak jadi masalah ya. Karena apa? Mendingan kita mengatakannya jujur. Karena apa? Karena jujur bisa memberikan ketenangan batin. Karena jujur ya, orang yang jujur memiliki keberanian tinggi. Meskipun konsekuensinya besar ketika dia jujur, nah, dia dinyatakan punya keberanian tinggi. Ada orang yang gak jujur karena takut ngelihat konsekuensinya, gitu ya. Dia nggak sholat, belum sholat, tapi ketika ditanya bilangnya sholat. Karena apa? Karena dia takut dihukum. Nah, ini yang salah ya. Seperti itu. Akhirnya sholat enggak, bohong iya ya. Sanksinya juga iya, hukumannya juga iya. Berikutnya, mendapatkan kepercayaan besar. Ya, ketika kita jujur kita akan dipercaya oleh siapa? Oleh siapapun itu, baik orang tua, guru, orang lain dan sebagainya. Berikutnya, menegakkan norma dan sendi kebaikan. Dengan jujur kita menegakkan sendi kebaikan. Ya, dimulai dari siapa? Dari kita dulu. Ya, terakhir memperkokoh proses berbangsa dan bernegara. Karena jujur itu merupakan salah satu proses ya berbangsa dan bernegara. Kalau nggak jujur, mau jadi apa negara ini? Nah, itu seperti itu. Lalu berikutnya, implementasi jujur. Implementasi jujur di sekolah. Bagaimana implementasi di sekolah? Yang pertama, tidak menyontek saat ujian. Jika dititipkan uang SPP, dibayarkan. Ini contoh di sekolah seperti ini. Ya, ini baru contoh sederhana. Masih banyak nanti anak-anak sekalian bisa dikembangkan contoh-contoh perilaku jujur di sekolah. Itu seperti itu. Tidak menyontek saat ujian, jika dititipkan uang SPP dibayarkan, ya, jangan dijajankan dan sebagainya. Lalu berikutnya kalau di rumah bagaimana implementasinya? Ketika di rumah, jika ingin izin keluar rumah harus dengan alasan yang benar. Jangan alasan yang mengada-ngada ya, karena takut tidak diizinkan. Ya, ini yang salah. Terus kalau di lingkungan masyarakat apa? Jika kita diamanahi menjadi ketua panitia penyelenggara 17 Agustus, harus amanah dan jujur. Atau kita diamanahi menjadi Karang Taruna di lingkungan rumah kita. Karang Taruna itu organisasi yang dipegang oleh anak muda, gitu ya. Atau pengurus masjid, ya, remaja masjid, gitu ya. Kita diamanahi menjadi bagian keuangan. Nah, kita amanah dengan uang yang kita pegang. Itu seperti itu. Nah, masih banyak implementasi lainnya. Mungkin anak-anakku nanti bisa kembangkan implementasi dari sikap jujur baik di sekolah, di rumah ataupun di dalam lingkungan. Oke, baik, itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anakku bisa memahami dengan baik, dengan jelas. Apabila nanti ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar di channel YouTube-nya SMP IT Al-Fawaz. Nah, adapun untuk tugas anak-anakku sekalian, untuk tugas kita hari ini tidak ada penugasan. Tetapi di pertemuan berikutnya atau di pertemuan minggu depan akan ada ulangan harian bab 5. Ulangan harian bab 5, bukan bab 6 tentang jujur ya, tapi ulangan harian di bab 5 tentang larangan tentang minuman keras dan judi dan pertengkaran. Ya,
Adapun nanti sistematis ulangannya, nanti linknya akan Ustadz kirimkan melalui wali kelas dan nanti kamu kerjakan. Tapi di minggu akan datang. Untuk hari ini anak-anakku cukup pelajari bab 6 dengan baik dan benar. Sehingga pemahamannya bisa benar-benar melekat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan anak-anakku senantiasa diberikan keberkahan ilmu ya. Amin ya robbal alamin. Katakanlah yang sejujurnya meski itu pahit ya. Oke, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anakku selalu diberikan keberkahan ya, kesehatan, kekuatan dan semangat yang tinggi dalam menjalankan aktivitasnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho waliniyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.